Tidak ada yang bisa menghapus dosa kita kecuali tobat pada Allah Ta'ala. Dan tobat itu yang menuju pada titiknya. Tema kita hari ini adalah mendidik anak berakhlak baik dan santun secara islami. Dan tadi kita sudah dengarkan tausiah dari Ustadz Danu dan juga dari Ustadz Asep Hidayat. Mudah-mudahan kita disanggupkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya berakhlak baik, akhlakul karimah. Nah, seperti janji kami tadi, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa. Ini berikut ini saya akan membacakan pertanyaannya, tapi kalau Anda masih punya pertanyaan silahkan kirim melalui Instagram dan juga WhatsApp. Untuk Instagram akunnya adalah @officialmnctv. Untuk WhatsApp nomornya adalah 0816 1745 3977. Formatnya adalah nama, usia, domisili, keluhan medis non medis, sertakan juga foto setengah badan berbaju muslim. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Danu. Izinkan saya Ustadz untuk membacakan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Danu. Pak Ustadz, saya mu'alifah Nani Harini, umur 53 tahun, asli Madiun, tapi sekarang bekerja di Hong Kong. Saya punya keluhan sakit kanker payudara sebelah kiri. Saya disarankan untuk kemoterapi. Mau dioperasi dan diangkat total payudara sebelah kiri. Sebelum dioperasi kemo dulu. Mohon doanya dari Ustadz Danu dan akhlak apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beliau kanker payudara. Mohon penjelasan. Iya, Ibu Mu'alifah Nani Harini. Kanker payudara itu kalau ini bagian dari atas, ini insya Allah berhubungan dengan emosi. Dada ini emosi, ya. Emosi, kalau itu ada kanker di payudara itu berhubungan dengan emosi. Dengan kalau umurnya 53 insya Allah emosi atau marah dengan suami rata-rata. Ya, suaminya itu menurut Ibu Mu'alifah Nani ini jengkelin. Suaminya jengkelin sejak dulu, nah, sehingga di umur sekarang ini di 53 ini Allah menitipkan ujian atau musibah berupa kanker payudara. Memang ini sejak dulu Bu, jadi ini bukan karena sebelum kena kanker 1 bulan 2 bulan, enggak, ini sejak dulu. Nah, sejak dulu itu kapan? Sejak menikah. Nah, ibu merasa suami ini jengkelin, merasa ibu. Terus saja ibu jengkel, diam, ibu jengkel, diam, ibu jengkel, marah, kadang marah, kadang diam. Nah, seperti itu terus-menerus. Nah, suatu ketika karena ibu juga agamanya barangkali di hadapan Allah itu cukup lumayan bagus. Nah, mulailah ujian berupa penyakit ini dimunculkan oleh Allah Ta'ala di umur segitu, di umur 53 tahun. Nah, Bu, memang kalau menurut teman-teman dokter harus di kemo, boleh silahkan di kemo, ya. Kemudian akhlak apa ya? Itu tadi akhlaknya itu marah kepada suami, hanya itu insya Allah, hanya itu aja. Kepada anak enggak, insya Allah hanya kepada suami, karena suami jengkelin. Nah, ibu doa memohon ampunan karena walaupun kanker itu nanti dilepas, payudaranya itu total dilepas, dipotong istilahnya. Itu namanya penyakitnya itu memang kelihatannya penyakitnya tidak ada. Tapi dosanya masih. Gak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kita kecuali kita tobat pada Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kita kecuali tobat pada Allah Ta'ala. Dan tobat itu yang menuju pada titiknya. Kalau titik pada kanker payudara insya Allah marah kepada suami. Insya Allah hanya seperti itu. Dan mohon ampun kepada Allah terus-menerus dan minta maaf pada suami. Kalaupun Ibu Mu'alifah suaminya memang jengkelin karena memang beliau nggak mau minta maaf, nggak apa-apa, biarin aja. Besok itu di akhirat nafsi-nafsi ya, personal. Jadi tidak rombongan, besok itu dihisab. Ya, jadi tidak rombongan, dihisab itu tidak rombongan. Jadi ya ibu dihisab sendiri, suami dihisab sendiri. Nanti bisa aja ibu, nah ini doa saya, bisa aja ibu masuk surga, nah, suami Allahu a'lam saya nggak ngerti ya. Jadi silakan berubah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf kepada suami dengan tulus, terus menerus setiap hari, karena marah kepada pasangan itu kan nggak sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali.
Jadi itu banyak kali istilahnya marah itu bisa Sering tidak kali, terhitung ya Umi. Ustaz ya. Jadi jangan kalau sudah minta maaf sekali udah dianggap lunas. Jangan. Anggap aja umpamanya perjalanan marah itu dari Jakarta ke Surabaya marahnya. Kalau ingin pulang, kalau ingin nol lagi, kalau ingin pulang, kalau dosa itu ingin hilang, berarti perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu mirip. Berapa kali kita marah? Itu kuncinya begitu aja hitung-hitungannya. Jadi jangan merasa kalau sudah minta maaf sekali itu lunas. Enggak, saya jawab insya Allah enggak. Karena apa? Selama ini saya mengamati orang-orang itu, dia harus minta maaf terus-menerus continue. Karena memang salahnya kita itu tidak cuma sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, enggak. Berkali-kali dan berkali-kalilah itu kita minta maaf. Dan berkali-kali pula lah taubat pada Allah Ta'ala untuk tidak mau melakukan perbuatan kedoliman lah istilahnya. Itu harus seperti itu. Jadi perjalanan dosa kita itu dari Jakarta ke Surabaya untuk melunasi dosa, ya dari Surabaya ke Jakarta. Itu kuncinya. Jangan dianggap mohon ampun selesai. Enggak, insya Allah enggak. Yakin kalau saya. Dan jangan sampai kita sadar bahwa kalau kita minta maaf sekali, ya sekali aja sudah. Sama seperti makan. Kalau sehari mau 3 kali atau 2 kali, ya biasanya ya 3 kali atau 2 kali itu tadi. Kalau enggak, kurus badannya. Ini berlaku untuk pasangannya nggak, Ustaz? Itu kan Berlaku. tadi ibu-ibu yang Sama, suami sama ya? suaminya sama. Suaminya bisa juga sama. kanker juga ya? Kalau suami marahnya bisa, kalau dia jengkelin itu nanti di perutnya. Jadi si suaminya kan jengkelin istrinya, belum tentu marah. Perilakunya itu jengkelin menurut istrinya itu. Jadi suami pun bisa mendapatkan Suami tetap sama dampaknya. mendapatkan dampaknya. Bisa aja suami itu nanti momennya kalau punya keinginan ngotot. Nah, si istri dengan ngototnya itu kan jengkel marah nih. Nah, si istri dengan kena kanker, suaminya besok kena prostat. Astagfirullahaladzim. Auzubillah min dzalik. Suami sadarlah. Iya, makanya harus hati-hati. Ini pelajaran dari Allah Ta'ala. Semua petunjuk. Orang sakit itu petunjuk. Bukan orang sakit itu ketemunya obat. Bukan. Allah yang memberikan kesembuhan. Kalau mau diobatin sembuh nggak apa-apa. Tapi dosanya masih. Ingat dosanya masih. Itulah harus kita fahami. Karena Allah tidak mengenal obat. Allah mengenal taubat. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat Ibu Ibu Nani. Ibu Nani. Nah, itu dia. Mu'alifah. Ibu Mu'alifah, ya. Itu dia, Pak Ustadz. Terima kasih. Allahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Ibu Mu'alifah Nani bisa menjalankan nasihat yang diberikan oleh Ustadz Danu. Tapi memang berarti sebagai seorang istri harus saling menjaga akhlaknya masing-masing, baik suami ataupun istri, supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Jangan sampai nanti ada ujian yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini akan ada seorang narasumber yang kami hadirkan di studio. Beliau ini adalah seorang wanita, tapi mengaku ketika kesurupan beliau mendesis seperti ular dan pernah mimpi ada kuda lumping masuk rumah dan bilang saya sudah dibayar. Apa sebenarnya maksudnya dan apa penyebabnya?